Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosa Walia Harsono. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas UTS mata kuliah ICT Literasi dengan judul Aplikasi Aloket pada Pemerintah Kabupaten Kediri. Berikut daftar isinya, ada pendahuluan, pembahasan, kesimpulan, dan juga daftar pustaka. Kemudian latar belakangnya adalah dalam rangka mendukung digitalisasi sistem keuangan sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan peningkatan efisiensi pelayanan publik, pengajuan berkas pencairan dana oleh SKPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Kediri yang sebelumnya dilakukan secara manual kini dilaksanakan sepenuhnya secara digital. Dengan dokumen pengajuan cukup disimpan di lingkungan SKPD tanpa perlu diserahkan secara fisik ke BPKD. Berikutnya ada gambaran umum di mana Aloket ini adalah sistem layanan keuangan digital yang digunakan pemerintah daerah Kabupaten Kediri tempat saya bekerja untuk memproses dokumen keuangan seperti SPP, SPM, SPJ secara elektronik. Aplikasi ini menggantikan proses manual sehingga OPD atau SKPD di lingkungan Pemkab Kediri dapat mengunggah dokumen, melakukan verifikasi dan memantau status secara online. Dengan akses melalui komputer ataupun perangkat seluler, Aloket membantu mempercepat layanan serta meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Kemudian relevansi dengan ICT literasi yang pertama adalah efisiensi kerja melalui otomatisasi TIK, di mana Aloket menggantikan proses manual sehingga meningkatkan kecepatan dan mengurangi kesalahan. Ini menunjukkan bagaimana TIK meningkatkan produktivitas sebuah institusi. Kemudian yang kedua adalah transparansi dan akuntabilitas berbasis data, yang mana seluruh proses tercatat secara digital, sejalan dengan konsep ICT literasi di mana tentang bagaimana teknologi meningkatkan kepercayaan publik. Kemudian yang ketiga adalah pemahaman teknologi informasi di lingkungan kerja, yang mana dengan adanya Aloket menunjukkan bagaimana pegawai pemerintah harus memahami penggunaan komputer, aplikasi web, pengelolaan dokumen digital, dan alur kerja elektronik. Kemudian relevansi yang keempat adalah transformasi dari sistem manual ke sistem digital. Pada materi ICT literasi menjelaskan bahwa teknologi dapat mengubah cara kerja dari tradisional menjadi lebih efisien. Implementasi Aloket adalah contoh nyata transformasi tersebut dalam sektor pemerintahan. Kemudian relevansi yang kelima ini ada kolaborasi digital antar instansi. Dengan adanya Aloket memungkinkan koordinasi online antara SKPD dan juga BKAD, mencerminkan kemampuan literasi TIK dalam mendukung kerja kolaboratif berbasis sistem digital. Kemudian relevansi yang terakhir ada adaptasi terhadap inovasi teknologi. Pegawai harus mampu belajar, menerima, dan menyesuaikan diri dengan sistem baru. Ini relevan dengan kompetensi adaptif dalam ICT literasi untuk menghadapi perkembangan teknologi. Kemudian ada proses Aloket. Nah, aplikasi Aloket ini merupakan aplikasi dengan internal jaringan, sehingga penggunaannya hanya bisa di lingkungan kantor. Hal ini juga masih menjadi tantangan agar bisa berpindah ke sistem website. Meskipun begitu, dengan adanya Aloket, aplikasi ini sudah sangat membantu BKAD dan juga SKPD. Kemudian terdapat tampilan umum dari Aloket. Jadi, aplikasi Aloket ini hanya bisa digunakan oleh bendahara pengeluaran di lingkungan pemerintah Kabupaten Kediri, sehingga yang memiliki akun dan bisa akses ke dalam aplikasi Aloket ini hanyalah untuk bendahara pengeluaran. Kemudian terdapat data pada tahun 2025 ini data sementara SPM atau surat perintah membayar pada tahun 2025 sekitar 3.422 SPM dari seluruh SKPD di lingkungan Pemkab Kediri. Sebelum penerapan Aloket, berkas fisik SPM ini sebanyak itu disimpan secara langsung di BKAD. Namun setelah adanya Aloket, pengiriman berkas dilakukan melalui aplikasi Aloket dalam bentuk dokumen hasil pemindaian atau hasil scan. Kemudian terdapat piramida TIK. Yang pertama ada ICT Creator, yang mana ini pengembang teknologi. Mereka berperan sebagai menentukan arsitektur, sistem, fitur, keamanan data, dan memastikan aplikasi sesuai dengan kebutuhan proses keuangan daerah. Kemudian yang kedua ada ICT Enable. Mereka menerjemahkan kebutuhan organisasi, menata infrastruktur, memastikan sistem saling terhubung, dan menyiapkan aplikasi agar bisa dipakai oleh seluruh SKPD.
Kemudian yang terakhir ada ICT user, ini level terbaiknya dalam piramida dan peran mereka adalah mencerminkan pentingnya literasi TIK dalam penggunaan aplikasi pemerintahan. Kemudian ini ada piramida TIK aplikasi Eloket. Untuk ICT kreatornya ini adalah pihak ketiga pengembang Eloket. Kemudian untuk ICT enabler-nya ada admin teknis dari BKAD, dan juga ICT user terbanyaknya adalah bendahara SKPD. Penerapan Eloket ini memberikan dampak nyata bagi pemerintah daerah, terutama dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan pengelolaan keuangan daerah. Sistem yang sebelumnya berjalan secara manual dan memakan waktu ini menjadi lebih cepat, terstruktur, dan minim kesalahan. Digitalisasi ini juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas, karena setiap tahapan terekam dalam sistem, mengurangi potensi manipulasi, pungutan liar, dan juga kehilangan dokumen. Selain itu, implementasi Eloket juga mendorong peningkatan literasi digital pegawai, di mana SKPD dan BKAD harus menguasai penggunaan aplikasi, mengelola dokumen secara digital, dan mengikuti alur kerja berbasis teknologi. Secara keseluruhan, Eloket tidak hanya meningkatkan efisiensi teknis, tetapi juga mendorong transformasi budaya kerja yang lebih modern dan profesional di lingkungan pemerintah daerah. Kemudian tantangan yang dihadapi yang pertama adalah ketergantungan pada pihak ketiga. Karena aplikasi dibuat vendor, maka Pemda bergantung untuk update, perbaikan, bug, dan pengembangan fitur. Risiko login teknologi juga sangat mungkin terjadi. Kemudian tantangan yang kedua ada kesiapan SDM yang tidak merata. Maksudnya adalah tidak semua pegawai memiliki literasi digital yang sama, sehingga adaptasi teknologi sering membutuhkan pelatihan yang berkala dan menimbulkan penolakan dari pegawai yang masih nyaman dengan cara kerja manual. Kemudian tantangan yang terakhir adalah keterbatasan stabilitas jaringan internet. Ketergantungan sistem pada koneksi internet membuat gangguan jaringan menjadi kendala utama dalam kelancaran operasional aplikasi Eloket. Kemudian pembahasan yang terakhir adalah peluang dari adanya aplikasi Eloket. Yang pertama adalah transformasi digital Pemda semakin kuat. Yang kedua, peningkatan kompetensi SDM pemerintah daerah. Dan yang terakhir ada integrasi sistem keuangan daerah secara menyeluruh. Cukup sekian pemaparan tugas UTS mata kuliah ICT literasi dari saya. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.